kok bercandanya orang Indonesia banget ya. Itu sih pengennya pertama tuh selain enak dibaca, kedua relate kan. Jadi bercandanya emang bercandaan bapak-bapak terutama ya, karena umur saya juga udah nggak muda lagi gitu, udah 40-an. Bercandanya bercanda bapak-bapak, terus banyak kanan kiri pop culture dari waktu gue kecil gitu dimasukin situ. Makanya salah satu musuhnya kan si belalang tempur tuh kan. Tahu lah belalang tempur dari mana? Belalang tempur, terus namanya Komandan Taro gitu disingkat jadi. Hai Sobat Eksis, selamat datang di XY Zone Gaming in collaboration with GameWave Magazine, podcast YouTube terbaru dari XYZ Creative Group yang tayang eksklusif di XY Zone TV YouTube channel. Apa itu XY Zone? XY Zone adalah platform digital yang menghubungkan generasi X, Y, dan Z dalam satu zona yang inklusif. XY Zone hadir sebagai simbol dari semangat kolaborasi lintas generasi, menghubungkan generasi X, Y, dan Z dalam satu zona. All Generation Zone, zona semua generasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial buat gua kali ini. Karena ini salah satu teman gue yang gue cukup kenal di sosial media dulu zaman-zaman Twitter ya. Dan doi terkenal dengan Geeky Friday dan bikin beberapa karya ajaib nih buat gue. Dan kita akan ngomongin soal karya terbaru mereka ya, karya terbaru beliau yaitu Jagat Raya. Kali ini kita ketemu dengan Mas Sani Budi Pandita. Halo Mas Sani. Halo Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini ngomongin Jagat Raya nih gitu kan. Boleh ceritain gak sih apa itu Jagat Raya? Jadi Jagat Raya itu kalau dari awal ditarik belakang adalah ide gue untuk memperkenalkan cerita-cerita rakyat di Indonesia. Karena cerita rakyat Indonesia kan banyak banget tuh. Ada kalau nggak salah itu yang tercatat itu sudah hampir sekitar 900-an, hampir 1000-an. Nah, cerita itu kan keren-keren banget tuh kalau mau nah itu gue pengen memperlihatkan banyak cerita, tapi pengen yang ada benang merah aja di antaranya. Jadi gue kepikiran untuk bikin satu komik atau cerita gimana memperkenalkan cerita rakyat itu, tapi dalam bentuk yang lebih kekinian gitu loh, yang orang bisa terutama yang makanya XYZ itu kan ya. Pas nih XYZ terutama Gen Z itu bisa kayak nerima deh gitu. Oh ternyata ada cerita rakyat dari daerah gue yang keren nih kayak gini gitu. Nah dikemasnya dalam bentuk sci-fi, jadi komik sci-fi tapi karakter-karakternya adalah karakter-karakter dari cerita rakyat di Indonesia gitu. Intinya gitu sih. Intinya itu ya. Wah tapi gue tahu Mas Sani Budi ini dari dulu zaman di Twitter tuh sekitar tahun berapa ya Geeky Friday itu? Waduh 2000 Geeky Friday itu 2010-an 2011 zaman gue kuliah tuh. Gue mantengin Geeky Friday kayak wah gue ketemu orang yang sama nih interestnya gitu kan. Ini luar biasa sekali Mas Sani nih. Terus gimana sih cara awalnya ide cerita Jagat Raya itu muncul? Ada filosofi tertentu nggak sih atau pesan utama yang ingin disampaikan? Awalnya muncul karena waktu itu saya dan teman-teman lagi bikin komik juga, memperkenalkan budaya Indonesia juga, tapi bentuknya waktu itu superhero gitu kan. Kalau yang tahu tuh, kalau yang inget, namanya Nusantara Ranger. Jadi waktu itu kan memperkenalkan 5 pulau terbesar di Indonesia, penjagoannya dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Papua gitu kan. Nah tengah-tengah itu kan riset tuh, tengah-tengah riset itu banyak riset-riset yang tidak terpakai atau kayak dimasukin ke Nusantara Ranger tuh nggak masuk gitu, atau nggak ya udah simpan dulu. Nah si riset-riset yang disimpan ini yang akhirnya jadi ide gimana kalau yang ini gitu, terutama cerita rakyat
kita buat judul baru lagi aja gitu. Apa ya judul baru waktu itu sampai sekarang suka Star Wars. Nah dari Star Wars itu kayak gue pengen punya satu karya yang resonate ke Star Wars gitu, kayak Star Wars-nya gue deh gitu. Akhirnya gue bilang gimana kalau bikinnya ya ini jagat raya aja, dimana karakter-karakternya itu karakter-karakter cerita rakyat kan macam-macam tuh, ada yang hewan, ada yang manusia gitu kan, jadi bisa macam-macam gitu jenis apa namanya spesiesnya. Jadilah terbentuk jagat raya itu gitu. Dan salah satu yang pengen diangkat adalah apa namanya cerita rakyat dari Bugis, itu Lagaligo. Nah, itu Lagaligo itu boleh dibilang adalah epos terpanjang di dunia, ngalahin Mahabharata sama Ramayana gitu. Jadi itu punya Indonesia, dari Bugis. Indonesia dari Bugis. Nah itu yang pengen diangkat. Lagaligo itu apa sih? Gimana kerennya Lagaligo gitu. Nah itu dikemasnya di Jagat Raya ini gitu. Jadi mungkin kedepannya akan kayak Ilagaligo versi light kali ya? Bukan, karena Ilagaligo tuh panjang banget loh. Ilagaligo panjang banget. Ilagaligo itu kan 7 tuh cara POV masyarakat Bugis gimana dunia terbentuk dan turunan segala macam kan. Terus itu yang diberikan karena kita kayak kalau misalnya Marvel punya apa namanya Infinite Stone gitu, atau Marvel punya apa kalau Thor apa ya itunya Thor tempat Asgard. Nah, kita juga punya Asgard Indonesia ada. Kita punya Jembatan Pelangi juga gitu. Kita punya banyak deh yang bisa kayak ini bisa nih kalau di sci-fi kan nih bisa banget nih gitu. Jadi itulah yang menjadi apa namanya? Yang menjadi ide kenapa Jagat Raya ini pengen ada. Mungkin dengan setelah nanti melihat Jagat Raya jadi makan mencari tahu lore aslinya seperti apa. apa. Pengennya kayak gitu. Jadi kayak karakter-karakter di Jagat Raya ini memang di sci-fi kan, tapi background story-nya tetap intinya adalah karakter itu. Kayak misalnya di buku pertama nih ada Jaka Tarub, ada si Kancil. Nah, dua orang ini kan terkenal dengan mencuri ya, maksudnya Jaka Tarub mencuri celendang, si Kancil mencuri timun gitu. Jadi kami bikin di sini dua orang ini bounty hunter gitu yang suka banyak pekerjaan untuk terutama yang bisa stealth atau mencuri gitu. Jadi kayak terus nanti ada dari daerah mana lagi gitu. Jadi ini sih banyak kayak seperti itu di ininya. Terus ada tantangan terbesar nggak sih kayak mengembangkan cerita Jagat Raya? Tantangan terbesar itu ada dua yang terbesar ya. Satu itu gimana membuat ceritanya tidak jadi kayak karakter A keren, karakter B keren, masukin aja jadi satu. Jadi gimana cerita membuatnya ceritanya tetap menarik untuk dibaca. Kedua adalah riset, karena sepengalaman saya di sini risetnya itu lumayan susah karena jarang banget ada buku yang ngangkat cerita rakyat yang lengkap gitu. Rata-rata cerita rakyat di sini disajikan sebagai cerita anak biasanya di toko buku kan. Kalau misalkan mau agak mendalami lagi mungkin ada beberapa kebetulan Lagaligo ini ada buku-buku yang bisa didapat dan bisa jadi sumber referensi buat Jagat Raya. Plus terutama ada kawan-kawan juga yang kebetulan kerjanya memang mengulik Lagaligo gitu. Jadi ada teman dari Leiden yang kerjanya di Leiden University. Jadi mereka emang kayak hari-harinya tuh ngulik Lagaligo, ngulik aksara Bugis gitu, ngulik salah satu karakternya gitu. Jadi terbantunya sih di situ. Tapi itu tantangan terbesar sih itu sih dua itu. Ada referensi khusus nggak sih dari cerita rakyat maupun karya lain? Kalau cerita rakyat kan udah, karya lain udah nih dalam pengembangan cerita atau pengembangan karakter. Karena kalau yang gue lihat, gue udah baca yang nomor 1 gitu kan. Kok bercandanya orang Indonesia banget ya. Itu sih pengennya gitu. Pengennya pertama tuh selain
enak dibaca, kedua relate kan. Jadi bercandanya emang bercandaan bapak-bapak terutama ya, karena umur saya juga udah nggak muda lagi gitu, udah 40-an. Bercandanya bercanda bapak-bapak, terus banyak kanan kiri pop culture dari waktu gue kecil gitu dimasukin situ. Makanya salah satu musuhnya kan si Belalang Tempur gitu kan. Tahu lah Belalang Tempur dari mana? Belalang Tempur, terus namanya Komandan Taro gitu, disingkat jadi Kotaro gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi masukin, emang intinya pengen Jagat Raya ini untuk menyenangkan, untuk dibaca aja, nggak harus yang serius, nggak harus gimana, tapi kayak wah seru nih gitu. Iya. Gitu aja sih. Baru nomor 1 udah bercanda. Gini gimana seterusnya nih? Apakah mungkin nanti hahihinya di nomor 1, 2, di 3 kesana udah mulai serius nih? Atau ada beberapa session nanti yang serius gitu kan? Terus yang jadi kekuatan utama dari cerita Jagat Raya sampai menarik di para pembacaan nih, karena kan udah publish nomor 1 ya? Itu reaksi pembacanya seperti gimana sih? Itu sama kayak lu bilang tadi, banyak yang katanya ceritanya cukup light lah ya, untuk nggak harus jelimet ya, mal termasuk yang linear juga, karena ya udah ceritanya gitu dari awal sampai akhir, nggak ada yang belum ada yang jelimet banget gitu. Terus mungkin banyak yang memuji juga artnya, terutama Ahmad Fadli tuh kenapa bersikukuh untuk berkolaborasi dengan Ahmad Fadli, salah satunya karena dia bisa mentranslasikan ceritanya, kapan harus bentuk gambarnya keren, kapan harus bentuk gambarnya yang bercandaan gitu. Jadi dia tahu banget depan, tahu placingnya ya, kapan bercanda, kapan serius. Betul. Kalau bercanda terus kayak Karyageku. Iya, makanya bercanda terus takutnya ntar terlalu lucu-lucuan doang itu kan. Gitu. Kalau yang gue lihat Jagat Raya ini kayak spiritnya sama kayak One Piece gak sih? Kayak ini perjalanan petualangan. Sebenarnya iya boleh dibilang gitu ya, karena ini pasti banyak banget influence dari manapun ya. One Piece terutama pasti karena petualangan, terus mencari rahasia Jagat Raya juga sama gitu kan. Terus karakternya One Piece kan beragam banget tuh. Terus ada yang macam-macam gitu. Itu juga salah satunya pasti One Piece sih, jadi sumber inspirasi. Dan apa nih karakter favorit lu di Jagat Raya? Kalau gue senengnya si Jaka sih. Oh, si Tarup ya? Iya, si Tarup. Bukan Jaka ya, Tarup. Nah, itu dan kenapa sih karakternya istimewa? Kalau buat gue kayak ini sih emang untuk setting sci-fi karakternya mesti kayak begini, serampangan aura-auran kayak kita tahu eranya di masa seperti itu yang udah antar planet lah. Menurut gue tuh kayak wah ini keren sih gitu kan. Nah kalau menurut lo apa yang jadi favorit gitu kan? Karakter siapa yang jadi favorit? Oh, belum keluar sih. Belum keluar. Belum keluar. Ada, tapi udah belum keluar. Tapi salah satu yang favorit adalah Godatis juga kan di itu. Si Malin Kundang itu adalah salah satu karakter yang gue buat. Nggak tahu ya. Kami lihatnya sih menarik ya, karena jadi bentuk Malin Kundang dalam sci-fi dan ceritanya nggak jauh dari cerita aslinya, tapi agak di twist dikit supaya nanti bentukannya jadi orang bisa relate dengan Malin. Jadi orang bisa memilih nih, nggak kok Malin bener kok, nggak kok Malin salah kok. Jadi kayak bukan yang bad guy as universe, aku ingin menguasai dunia gitu, bukan hanya gitu, tapi kayak dia ada alasannya. Ada alasannya. Nah ini visualnya nanti kita tonggolin ntar kalau diedit ya. Itu buat gue juga langsung keluar, Malin kayak gini, wah gila nih, nggak begini ceritanya nggak jalan. Gue udah menebak dan menduga ceritanya kayak begini nih. Kalau nggak begini ceritanya nggak jalan, gue gituin kan. Itu kayak wow, it's gonna be exciting karena kok bisa ya Malin, gue gitu kepikiran dan di twist sedikit tuh gue kayak wah boleh gue gitu ya. Terus
kalau dari pas proses pengembangan nih, gimana sih caranya imbangin antara elemen cerita yang asli dengan sci-fi modern? Itu kan buat gue agak susah dan kalau gue pribadi itu akan takes time ya. Sebenarnya text time sih, karena ini kan idenya kan udah dari 2014 ya. baru kejadian itu 2024. Tapi salah satunya adalah enaknya di Jagat Raya ini, jadi kami itu rembukan bertiga gitu ya. Yang utama kan ada Angga, ada Fadli, ada gue. Tiga orang ini yang ada punya satu grup khusus kayak mendingan A, mendingan B. Jadi sebelum ceritanya jadi tuh udah mendingan gini mas, mendingan gitu. Jadi ada tektokannya yang apa ya, terutama banyak yang kayak Fadli kan banyak influence dari Raga Sukma ya. Ini dari studio Raga Sukma gitu, dan yang mereka udah biasa men-twist atau mengolah budaya jadi satu karya pop culture gitu. Jadi ya percaya sama dia sih, banget sama dia. Jadi bagusan gini. Oke, jadi dan masuk juga sama ceritanya. Jadi itu sih yang jadi tektokan sih tigaan itu biasanya. Terus kan kalau gue lihat sosial media di era sekarang ya, itu tuh gampang banget, dan buat gue Jagat Raya tuh cukup berpengaruh loh, impactful sih, kayak dengan promo di sosial media dan lain-lain gitu kan. Gimana sih cara kayak mempromosikannya, dan platform apa yang menurut Mas Sani nih agak efektif untuk mempromosikan Jagat Raya ini? Kalau Jagat Raya ini yang sesuatu yang baru adalah mungkin yang baru untuk kalangan komik ya, nggak tahu kalau untuk yang pop culture lain. Tapi kalau komik Indonesia ini, yang waktu itu gue coba untuk mempromosikan buku pertama, sehingga pas PO pertama itu sudah lebih dari 150-an buku, itu tuh menerapkan apa yang diterapkan oleh teman-teman dari industri perfilman ke komik. Jadi gue menyiapkan press release, gue menyiapkan press kit, gue membuat kayak satu grup khusus WhatsApp di mana yang tertarik dengan ceritanya bisa di situ dan ngobrol sama gue dan teman-teman yang lain. Terus ada sayembara, ada segala macam gitu. Jadi mencontoh apa yang dilakukan oleh film Indonesia ke dalam karya gue gitu. Jadi boleh dicontoh tuh guys, karena kalau menurut gue Jagat Raya itu gila, kayak ngirim press kit lo ke media itu kan buat gue kayak wah, salah satunya Game Wave ya. Iya. Langsung Game image gitu. Salah satu yang gue kirim karena menurut gue kalau gue nunggu sampai viral dulu, iya kalau viral, kalau enggak gitu kan. Jadi media nggak tahu. Kalau misalkan paling enggak kalau gue kirim, media udah tahu dulu, oh ada ini juga ya. Kalau misalkan mereka tertarik, dan alhamdulillah kayak Game Wave tertarik kan, ada beberapa lagi. Makanya mereka langsung kalau nggak salah Game Wave juga mau ada edisi khusus, salah satunya bahas tentang Jagat Raya kan. Nanti akan dipublish di waktu yang tepat. Kayak gitu. Wah, langsung di rekor. Kalau buat gue itu rekor loh, di Komifuro hari pertama udah habis. jarang seumur gue lihat Komifuro ada yang karyanya langsung pluk habis di hari pertama. Itu buat gue luar biasa. Berarti kan emang efek sosial media nggak bisa dibohongin ya. Kalau digunakan teman-teman yang luar biasa yang sampai mau beli dan PO gitu, sampai yang kayak mau dong, tertarik beli gitu. Sampai di grup WhatsApp-nya kan kayak tiba-tiba ada yang subgrupnya tuh kayak ngomongin referensi. Itu buat gue cukup rame karena kayak orang ngulik cerita rakyat. Apa yang bisa dimasukin, karena kan memang boleh dibilang kayak tadi riset pun juga makan waktu dan sumbernya dari mana gitu kan. Dengan bantuan teman-teman sih kayak wah gila, terbantu sekali ya gitu kan. Banget makanya kalau teman-teman punya referensi untuk teman-teman dari daerah, teman-teman sendiri bagus gitu, apapun silakan aja. Kalau misalkan mau kasih usulan gitu, siapa tahu memang bisa masuk dan menarik, jadi masukin langsung. Bisa masuk ke Jagat Raya. Jadi kalian juga bisa memberikan kontribusi untuk karya anak bangsa nih, gitu kan. Oke, lalu setelah ngomongin Jagat Raya gitu kan. Ada proyek impian gak sih Mas Ani atau tujuan besar es komikus?
kayak punya rencana buat ngembangin yang lain setelah Jagat Raya, kayak kejauhan ya, atau Jagat Raya mau kita nggak tahu loh, nanti Jagat Raya bisa dijadiin film animasi, video game, itu bisa kemana-mana gitu. Fokusnya sih sebenarnya saat ini masih Jagat Raya, tapi untuk karya selanjutnya ada sih kepikiran beberapa, tapi baru kayak scribbling, doodling, tulis cerita yang kasar dulu, tapi udah ada gitu. Terus salah satunya adalah pengen ngangkat permainan tradisional Indonesia gitu, tapi dibuat lebih menarik lagi. Untuk Jagat Raya memang intinya sih komik bukan jadi satu-satunya media yang akan dirilis gitu. Nanti pengennya sih ke depannya ya pastilah akan jadi kayak animasi atau game atau apa, tapi fokusnya sekarang di ceritanya dulu, komik dulu. Mungkin tahun ini bisa jadi akan ada versi online-nya gitu, versi kan sekarang cetak. Terus ntar juga mau keluarin kayak apa ya, di Komifuro selanjutnya mau keluarin kayak special edition-nya gitu, satu buku bundle langsung kayak gitu-gitu sih, merchandise juga pasti. Tapi kalau tadi ngomongin yang soal permainan tradisional gitu kan, misalnya nih, ini kan masih kasar, mungkin permainan tradisionalnya dibikin kompetitif kayak Dacian Kuro gitu. Iya, kayak gitu, kayak gitu. Lucu sih, kayak apa ya? Gitu lah pokoknya, kita balik lagi ke Jagat Raya gitu kan. Terus ada cerita rakyat tertentu yang pengen dieksplorasi lebih jauh untuk di Jagat Raya atau selain Jagat Raya? Di Jagat Raya sih pasti akan buku selanjutnya itu, dari buku kedua sampai buku selanjutnya, elemen Lagaligo itu pasti akan kental banget sih. Itu yang akan diangkat karena memang intinya pengen memperkenalkan Lagaligo, terutama Lagaligo ya, ke teman-teman yang baca. Dan banyak banget karakter dari cerita rakyat yang menurutku menarik. Salah satunya adalah Kluntung Waluh, pernah dengar nggak? Itu kan anak jenius tapi difabel gitu. Itu keren banget kalau misalkan diangkat sebagai karakter di situ gitu. Banyak banget. Ada yang Sabainan Alwi, seorang putri yang pengen balas dendam ke pembunuh ayahnya, dia kemana-mana bawa shotgun gitu kan. Itu keren banget kayak gitu sih. Terus kalau boleh berandai-andai ini kita mah ngayal, berandai-andai mau bebas ya gitu bebas. Ya gitu kan. Misalnya kalau diangkat ke dalam film atau video game gitu kan, siapa sih yang pengen diajak kerja sama atau kenapa dan kenapa gitu? Siapa yang pengen diajak kerja sama dan kenapa? Kayak Hideo Kojima misal bikin Ark gitu, game stealth gitu, Jagat Raya jadi stealth game Hideo Kojima. Kayak apa ya? Mungkin yang paling kepikiran sih pengen ngobrol sama teman-teman dari Toge sih. Itu sih paling kayak, ya halo ya Toge Production. Itu kayak wow, seru nih kalau misalkan ya kan Jagat Raya ini sistemnya kan per buku ya, kan buku kelar gitu kan. Kita bikin kayak RPG aja gitu, RPG 1 misalkan, RPG klasik macam Suikoden gitu. Iya, kayak Suikoden boleh. Tapi Jagat Raya masih masuk. Kayak gitu aja. Nggak usah yang kayak Triple E, dia nggak usah. Cukup kayak Suikoden aja gitu. Atau Brigandin, betul kayak gitu. Gila, itu gue bayang sih RPG Jagat Raya. Wih, di grinding gitu kan, misalnya karakter utamanya Tarup atau gimana, atau yang party gitu kan, yang lawan makhluk atau apalah itu kayak wah, kebayang sih Suikoden. Terus ntar ada faction-factionnya atau apalah itu kan. Pengennya tuh ini apa namanya, ceritanya tuh gini, misalnya ini kan ada buku 1 Jagat Raya, maksudnya buku 1-2 Jagat Raya tentang Kancil sama Tarup. Misalnya nanti ada mini game gitu misalkan,
backgroundnya, pengen tahu backgroundnya Tarup nggak? Mau. Atau pengen tahu backgroundnya Kancil nggak? Mau. Ya udah mainin game ini, lu biar tahu nih game backgroundnya Kancil kayak gimana gitu. Jadi kayak Bener-bener. medianya tuh banyak, nggak cuma cetak atau online aja atau komik aja gitu. Jadi bisa audio drama, bisa novel, bisa cerpen, bisa game, bisa macam-macam sih. Pengennya sih gitu. Kalau Cita-citanya. Kalau film ini kita berandai-andai, Jagat Raya nih jadi film, mau formatnya animasi kah atau live action, dan siapa yang garap? Formatnya itu pengennya animasi 2 dimensi yang garap. Kalau misalkan mau muluk ya Ufotable. Siapa? Ufotable. Ufotable. Yang bikin Demon Slayer. Demon Slayer. Action ribut-ributnya itu udah gitu kan. Wah itu keren sih, kayak buat gua ini Jagat Raya ini akan jadi ini akan jadi sesuatu yang besar menurut gua ya. Amin semoga ya. Karena gua senang aja gitu lihat teman-teman karya lokal bikin ngebuild sesuatu yang kayak masih ada Indonesianya. Kalau kata orang Indonesia, kalau di internet mah bercandanya ada Indonesia coy. Yang meme-nya nunjuk gitu tuh Leonardo DiCaprio. Terus gue ini sebenarnya agak gimana ya kalau ngomongin Jagat Raya yang masih jalan gitu. Misal nih, kalau selesai Jagat Raya selesai gitu kan. Apa sih project berikutnya? Kalau pengen bikin apa gitu. Itu jadi ada 2 nih. Ada 2 yang lagi gua garap lagi, semoga satu yang tentang permainan tradisional itu. Jadi bentuknya gue kepikiran karena gue kan suka banget sama Summer Wars. Siapa namanya? Summer Wars sama Digimon. Jadi kayak bentuknya tuh kayak Ready Player One gitu, tapi ceritanya tentang permainan tradisional gitu. Terus orang-orangnya bisa masuk ke dalam dunia itu, terus bisa pilih avatar sendiri dan lain-lain. Jadi karakternya macam-macam gitu. Judulnya Hong. Kebayang Hong ya. Ya tahu sih gitu Hong itu dapat dari mana. Kalau lu main petak umpet kan duluan. Ya lu ngehong gitu kan. Istilahnya anak-anak main dulu situ. Wah, itu keren sih. Atau mungkin kayak gue kebayang kayak Dacian Kuro lagi, bayangan gue langsung tadi Dacian Kuro tiba-tiba. Iya kayak gitu, kayak jadi satu tim gitu kan. Satu tim harus harus cari yang kuat siapa gitu. Jadi satu tim lo harus berlanjut selanjutnya gitu. Betul. Terus last but not least nih gitu kan. Pesan buat teman-teman pembaca Jagat Raya dan fans komik Indonesia. Buat teman-teman yang sudah baca Jagat Raya dan sudah beli Jagat Raya, gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah baca, sudah beli dan suka, apalagi promosikan tanpa diminta gitu. Gue udah tersanjung banget sih sama. Semoga buku-buku kedepannya tetap ngikutin, semoga tetap suka gitu supaya nanti Jagat Raya umurnya sudah panjang. Terus buat pembaca komik Indonesia, kalau misalkan suka sama satu karya atau suka sama komikus, kasih tahu komikusnya. Komikus perlu tenaga dan perlu energi yang banyak buat mereka tetap ngerjain komiknya. Kasih tahu sama komikusnya. Komikus tuh kayak butuh, ya bukan butuh sih, memang sudah secara ininya ya, secara alami aja ya, bahwa dukungan dari teman-teman ini sangat efektif gitu kan, buat mereka tetap semangat atau mau menelurkan karya yang lain. Betul. Gitu kan, jadi kayak tetap jadi semangat karyanya, meskipun ya kita tahu lah ya industri Indonesia nih. Tapi mudah-mudahan industri pop culture di Indonesia tuh membaik ya, kayak ngerti. Semoga lah, ya, gitu semoga kan. ya. Mengerti lah apa sih, jangan mikirnya kayak ini gue bisa balik duit kapan cepet. Nah, it takes time. Gue tahu teman-teman di belakang layar tuh seperti apa gue gitu. Nah dari sektor negara itu, dan bukan cuman sekedar mendukung secara lisan dari lip service aja gitu, tapi ada actionnya buat gue. Kalau menurut gue mungkin dari teman-teman ya ekonomi kreatif gitu kan, kan dipisah lagi tuh sekarang. Iya betul.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang dipisah. Nah, itu buat gue ini ada masanya sih, bahwa bukan cuma ada video game, komik, film, itu kan bagian dari industri ekonomi kreatif menurut gue. Dan memang ekosistemnya ada. Iya betul. Maka dari itu kan kayak dukungannya tuh mesti dar-der-dur kalau kata orang sekarang mah. Karena ini adalah, kalau mau ngomongin bisnis, ini peluang bisnis. Lihat kayak Jepang, Korea, Amerika. Itu kan salah satu yang yang bikin mereka terkenal kan adalah industri kreatif ya. Gak usah jauh-jauh deh, negara tetangga Malaysia itu negaranya pun menggelontorkan sekian nominal uang itu untuk mendukung industrinya pol-polan. Iya betul. Itu yang mesti dicontoh sih kalau menurut gua. Oke, gua rasa cukup untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe XYZone. Dan untuk mau tahu banyak ada gamewave.id di Instagram. Terima kasih banyak Mas Hani, udah cerita-cerita banyak nih soal Jaga. Sukses selalu nih. Thank you. Dan tetap berkarya. Yes. Gua rasa cukup konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah. Bye.